Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidzakumullah. Salat duha merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari terbit naik sedikit hingga terasa panas menjelang salat duhur. Sebaiknya salat duha dilakukan setelah melewati 1/4 siang. Artinya, jika satu hari terdapat 12 jam, terhitung dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore, maka sholat duha dianjurkan dilaksanakan pada 1/4 kedua dalam satu hari, atau sekitar pukul 9, sehingga setiap 1/4 hari selalu ada sholat. Terhitung dari subuh sebagai sholat pertama, mengisi waktu paling dini, kemudian sholat duha sebagai sholat kedua. Yang ketiga adalah sholat duhur dan keempat sholat asar. Apabila waktunya dengan formasi demikian, maka dalam sehari kehidupan seseorang tidak pernah kosong dari sholat. Di antara keutamaan sholat duha adalah 1. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atayid duha wa an utiru qabla an anama." Artinya, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. 2. Sholat duha bisa menjadikan pribadi bersih dari dosa, sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala subhatid duha ghufirat dhunubuhu wa in kanat aksara min zabadil bahri." Artinya, barang siapa menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Hakim. 3. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Allah bersabda dalam hadis qudsi, "Ibna Adama, irka'li 4 raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu." Artinya, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Hadis riwayat Ahmad. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat. Sebaiknya dilaksanakan 4 rakaat. Adapun yang paling sempurna dilakukan 6 rakaat dan yang paling utama adalah ukuran maksimal yaitu 8 rakaat. Sholat duha boleh dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam, namun yang paling utama adalah 2 rakaat salam. Tata cara melaksanakan sholat duha. Berikut ini tata cara mengerjakan sholat duha 2 rakaat. 1. Berniat mengerjakan sholat duha saat takbiratul ihram. Untuk 2 rakaat sholat dapat dimulai dengan niat, "Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala." Aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Pada 2 rakaat yang pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca surat Asy-Syams. Sedangkan pada rakaat kedua, sunnah membaca surat Ad-Duha. 3. Untuk 2 rakaat berikutnya, pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, sunnah membaca surat Al-Kafirun, sedangkan di rakaat kedua sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Untuk sholat duha lebih dari 4 rakaat, maka pada sisa rakaat berikutnya membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Doa sholat duha. Adapun bacaan doa dalam sholat duha banyak ragamnya. Yang masyhur adalah doa berikut ini. Allahumma inna duha'a duha'uka wal بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك Atini ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, dan keindahan adalah keindahanmu, dan kebagusan adalah kebagusanmu, dan kemampuan adalah kemampuanmu, dan kekuatan adalah kekuatanmu, serta perlindungan adalah perlindunganmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di langit, maka mohon turunkanlah. Bila di bumi, mohon keluarkanlah. Bila sulit, mudahkanlah. Bila jauh, dekatkanlah. Dan bila haram, bersihkanlah. Dengan hak duhamu, keindahan
kesembuhanmu, kebagusanmu, kemampuanmu, kekuatanmu, dan perlindunganmu. Berikanlah kepadaku apa saja yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, sahabat muslim hafidhakumullah, semoga amaliyah yang kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.